Om Swastiastu. Selamat siang, dengan saya Siska dari KSPAN Angkatan 15. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai infeksi menular seksual atau biasa dikenal dengan penyakit menular seksual atau biasa disingkat dengan IMS. Adapun 4 topik utama dalam pembahasan saya hari ini adalah yang pertama, pengertian dari IMS, gejala dari IMS, macam-macam dari infeksi menular seksual, dan cara pencegahan IMS. Oke, pada topik pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari infeksi menular seksual. Apa sih itu infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual adalah infeksi yang disebabkan oleh hubungan seksual, disebabkan oleh bakteri, virus, maupun parasit. Biasanya, orang yang mengidap infeksi menular seksual akan mengalami nyeri pada area kelamin. Sesuai namanya, infeksi menular seksual dapat ditularkan melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Selain melalui hubungan intim, infeksi menular seksual juga dapat ditularkan melalui kegiatan transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Lalu, apakah seorang ibu dapat menularkan infeksi menular seksual kepada anaknya? Jawabannya bisa. Seorang ibu dapat menularkan infeksi menular seksual kepada anaknya atau kepada janinnya, terutama pada saat masa kehamilan ataupun saat persalinan. Oke, pada topik pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai gejala dari infeksi menular seksual. Pada beberapa kasus orang yang mengidap infeksi menular seksual tidak mengalami gejala apapun. Tetapi sebagian besar dari mereka yang mengidap infeksi menular seksual akan mengalami beberapa gejala. Yakni yang pertama, terjadi keputihan yang abnormal pada wanita, biasanya ditandai dengan aroma keputihan yang tidak sedap dan menyengat. Yang kedua, biasanya terjadi keluarnya cairan selain air mani atau urin dari penis. Biasanya hal ini disebabkan karena adanya iritasi pada saluran uretra. Yang ketiga, yang paling umum terjadi adalah vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. Lanjut ke topik berikutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam dari IMS atau PMS ya, penyakit menular seksual. Banyak banget yang tergolong dalam penyakit menular seksual, dan beberapa di antaranya adalah yang pertama, sifilis. Disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum atau biasa disebut dengan penyakit raja singa, menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut, dan inilah yang menjadi media penyebaran penyakit sifilis ini. Yang kedua ada gonore. Dikenal juga dengan penyakit kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan berupa nanah yang menimbulkan rasa nyeri saat buang air kecil. Lanjut pada penyakit berikutnya, yakni human papillomavirus atau biasa disingkat dengan HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yakni HPV atau human papillomavirus. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin sampai dapat menyebabkan kanker serviks pada wanita. Penularan daripada human papillomavirus ini dapat terjadi melalui kontak langsung saat berhubungan seksual dengan si penderita HPV ini sendiri. Lanjut ke infeksi yang berikutnya yang sudah agak umum kita ketahui, yakni HIV. Infeksi HIV yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. Infeksi HIV dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran dari infeksi HIV ini sendiri dapat terjadi karena melakukan hubungan seksual yang tidak aman, seperti melakukan hubungan seksual di luar nikah tanpa menggunakan kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, melalui transfusi darah, maupun saat proses persalinan. Infeksi berikutnya ada disebut dengan chlamydia. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria, chlamydia menyerang saluran urin. Nah, penularannya ini dapat terjadi karena adanya luka pada area kelamin. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh dari penyakit menular seksual ini, seperti trichomoniasis, herpes, hepatitis B, maupun hepatitis C, dan masih banyak lagi. Lanjut ke topik kita yang terakhir mengenai pencegahan dari infeksi menular seksual. Penting banget nih kita ketahui tentang infeksi menular seksual agar kita dapat mencegah dan terhindar dari infeksi menular seksual ini sedari dini nih.
Oke, langkah pertama pencegahan infeksi menular seksual ini tentunya dengan melakukan perilaku seks yang aman. Contohnya yaitu menggunakan kondom saat berhubungan seksual, tidak bergonta-ganti pasangan, dan beberapa tindakan pencegahan lain yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kenali pasangan seksual masing-masing. Yang kedua, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan vaksin hepatitis B. Kemudian, tidak menggunakan napsa, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Kemudian, lakukan pemeriksaan kesehatan atau pap smear secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Nah, kita udah sampai nih di penghujung materi kita kali ini mengenai pencegahan IMS. Semoga kita terhindar dari yang namanya infeksi menular seksual, kita dijauhkan dari yang namanya infeksi menular seksual, karena cukup serem ya kalau kita gali-gali informasinya, cukup serem mengenai infeksi menular seksual ini. Jadi jangan sampai kita remaja terjangkit yang namanya infeksi menular seksual, karena sampai saat ini masih belum ada pengobatan yang pasti untuk beberapa penyakit yang tergolong dalam infeksi menular seksual. Contohnya HIV. Nah, itu belum ada obatnya, tapi ada yang namanya ARV yang dapat menekan pertumbuhan virusnya. Sekian pemaparan materi saya mengenai infeksi menular seksual. Semoga video ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya nih kita tahu tentang infeksi menular seksual yang bisa dikatakan masih tabu di kalangan masyarakat. Jadi saya minta maaf jika ada kesalahan kata-kata di video ini, dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.